Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, izinkan kami menyampaikan dua warta kepada kita sekalian. Yang pertama, Majelis Jemaat akan melaksanakan rapat pada hari ini, Minggu tanggal 5 Juli 2020. Mohon dukungan doa dari segenap jemaat dan simpatisan sekalian. Yang kedua, GKI Reformed dalam hal ini Majelis Jemaat sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembukaan ibadah kembali di gedung gereja. Kami sedang melaksanakan persiapan dan juga mengurus izin kepada pihak yang berwenang. Karena itu kami mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh jemaat sekalian. Mari kita persiapkan hati untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendengar panggilan untuk beribadah pada hari ini, sesuai yang tertulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah namamu. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita dasari ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai saudara sekalian.
Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kami mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebahagiaan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Minggu ini kita memasuki minggu biasa. Tema renungan dalam ibadah ini adalah jangan terus menentang. Dalam proses perubahan kehidupan yang dijalani, mari kita merendahkan diri dan bersikap lemah lembut, serta membangun iman bersama dengan sesama. Bersandar pada bimbingan dan penyertaan Tuhan agar memperoleh hikmat dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing. Di malam pun tenang. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Kita sadari hidup kita berjalan dalam banyak persoalan-persoalan, dan kita juga sadar ada banyak kesalahan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kita tidak taat dan tidak setia pada Tuhan dan tidak bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan atas kita. Marilah pada saat ini, saat kita menyadari tangan Tuhan yang terbuka menanti kita manusia yang berdosa untuk datang kepadanya dalam pengampunan, kita datang kepada Tuhan memohon belas kasihan-Nya. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi, datang kepada Tuhan dengan mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, inilah kesadaran kami akan dosa-dosa kami. Sungguh kami menyadari Tuhan, lewat perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kami. Seringkali kami mengeluh karena persoalan-persoalan hidup yang kami jalani. Bahkan tak jarang kami menantang Tuhan, melawan kebenaran, protes dan tidak puas dengan apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kami. Dan juga kami pun tidak puas dengan segala berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, kami sadar betapa bodohnya kami, betapa lemahnya kami, dan berdosanya kami. Bapa di surga, ampunilah kami. Berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami, untuk kami mencari hikmat Tuhan daripada kami mengkritik dan memprotes semuanya. Dan Tuhan, biarlah kami terus bersyukur atas segala penyertaan Tuhan, kesehatan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, tanpa kami terbeban dengan segala pengeluaran ataupun kerugian dan juga pendapatan kami yang berkurang oleh karena pandemi ini. Tuhan, kami mohon, berikanlah kami kesempatan untuk mengubah hidup kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus,
kami memohon. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 25, Ya Allahku di Cahya. Anugerah Tuhan yang memberikan hidup baru bagi kita dan menuntun kita terus hingga memberikan berita anugerah bagi kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Saudara, bersama-sama kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Semua untuk
Jemaat, saya persilakan duduk. Saudara, bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan, dan kita memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tibalah saatnya bagi kami ya Tuhan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Sertailah kami sehingga di dalam pandemi COVID-19 ini dan perubahan-perubahan kehidupan yang kami jalani, kami tidak mengeluh, kami tidak protes, kami tidak menentang Tuhan, dan kami dapat menjalani semua itu dengan rendah hati dan dengan tulus. Oleh karena itu ya Tuhan, sertailah kami sehingga firman itu, firman yang kami dengar dan renungan sabda Tuhan sungguh-sungguh mengubah pemikiran kami, mengubah kehidupan kami, dan kami dapat menjalani kehidupan ini dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang hadir, dan setiap kami yang mengikuti ibadah online ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mentaatinya, memeliharanya, dan mengubah hidupnya seturut kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, tentu kita tidak asing dengan benda ini, bukan? Ya, masker. Sejak pandemi COVID-19 ini, masker menjadi kebutuhan kita, bukan lagi aksesoris. Dan saudara, ada banyak jenis masker ini.
Ini masker kain, ada masker medis, ya, dan macam-macamnya juga banyak. Dan saudara, di lingkungan kita juga banyak ragamnya, mulai dari saudara masker yang dibuat seperti begini, ya, dihias, ada wajahnya, ya. Dan juga saudara, modifikasi masker pun juga ada untuk manten, ya. Masker untuk pengantin wanita. Dan juga saudara, ada juga masker yang ciri khasnya virus COVID-19, ya. Macam-macam. Dan yang paling unik lagi saudara, ada masker yang terbuat dari botol aqua, ya. Nah, juga saudara, masker juga dibuat secara multifungsi. Nah, bisa minum, ya. Ada lubangnya, ya. Nah, apakah hanya minum? Nah, ternyata ide manusia itu luar biasa, saudara. Bukan hanya untuk minum, tapi juga bisa untuk makan, ya. Jadi atasnya itu terbuka, bawahnya lubang, ada tutupnya. Nah, kalau dia mau makan dibuka, jadi bisa, ya. Nah, saudara, kita jadi bingung sebetulnya mana masker yang benar, ya, dan apa tujuannya masker itu. Tambah lagi saudara, sekarang kalau orang tidak pakai masker bisa dihukum, ya, baik didenda, kerja sosial, atau KTP-nya ditahan. Jadi kalau orang tidak pakai masker itu bersalah. Nah, banyak saudara perdebatan dan pertentangan yang terjadi dengan masif sekali sampai akhirnya mengkaburkan sebetulnya kegunaan masker itu apa sih? Bagaimana kegunaannya, bentuknya, kualitasnya, saudara, itu sudah tidak lagi diperhitungkan, dihiraukan. Belum lagi saudara, perang pasar harga masker. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, pandemi COVID-19 ini telah mengubahkan banyak tatanan kehidupan. Hanya satu contoh kebiasaan kita, pakai masker. Dan masker itu ada banyak pertentangan, ada banyak perubahan-perubahan yang dilakukan, ada banyak variasinya sehingga kegunaannya pun berbeda-beda. Hingga memunculkan saudara banyak pertentangan, ada banyak perdebatan. Itu untuk satu masker saja. Belum lagi tentang perdebatan saudara, perbedaan-perbedaan virus COVID-19 ini, apakah ini menunjukkan kiamat, pekerjaannya si iblis, atau sebuah rekayasa organisasi tertentu untuk mengendalikan dunia ini. Hingga saudara, banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, itulah dinamika kehidupan kita pada saat ini. Kita hidup di dalam perubahan yang sangat cepat dan banyak sekali yang terjadi. Nah, di tengah-tengah perubahan ini saudara, apa yang harus kita sikapi? Apakah kita ikut dalam dinamika pertentangan-pertentangan itu, atau saudara dengan rendah hati kita menyadari, ya, ada hal yang harus kita ubah dan kita cukup mendapatkan esensinya, kebenarannya itu, hingga itu membawa kita pada sebuah kehidupan yang bahagia, yang damai. Saudara, tema renungan kita pada saat ini, jangan terus hidup dalam pertentangan, membawa kita kepada sebuah kehidupan saudara
untuk melihat apa yang penting dalam perjalanan kehidupan kita saat ini, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara, ketika bacaan kita membawa kita juga kepada sebuah pertentangan saat Yohanes Pembaptis di penjara dan Yesus Kristus melakukan banyak mujizat dan pengajaran-pengajaran. Saudara, para muridnya galau, sebetulnya siapakah Yesus ini? Saudara, ketika mereka mengikuti Yohanes Pembaptis, mereka menganggap inilah Mesias itu, inilah guru dan orang yang luar biasa. Dan sekarang muncul Yesus Kristus. Mana yang mereka harus ikuti? Mana yang benar? Mana yang menjadi idola mereka? Dan saudara, Yohanes sendiri pun kalau kita melihat pada bagian ini, dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dan dia menyuruh kepada murid-muridnya untuk pergi menanyakan kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, menarik kalau kita lihat Yesus Kristus tidak membawa kepada sebuah pertentangan. Dia tidak membedakan saudara antara diri dia dengan Yohanes Pembaptis. Saudara, dia tidak terbawa kepada perdebatan-perdebatan yang mengkaburkan esensinya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi takhir, orang tuli mendengar. Saudara, apa yang ingin Yesus Kristus ingin katakan di sana? Berhentilah beropini, berhentilah berdebat, berhentilah mengkritik, lakukanlah seperti apa yang telah Allah lakukan. Perbuatlah, berbuatlah, lakukanlah. Bukan hanya sekedar beropini ataupun mempertanyakan ataupun saudara berorasi dan juga berdiskusi yang tidak jelas makna dan manfaatnya. Saudara, pandemi COVID-19 ini membingungkan kita ketika begitu banyak pertentangan-pertentangan dan begitu banyak pihak-pihak yang ingin mengambil kepentingan pribadi sendiri-sendiri. Yang mengatakan virus itu hanya sebuah rekayasa, tetapi saudara, data di rumah sakit dan kita lihat sendiri ada banyak orang yang terpapar virus dan meninggal dunia. Itu sebuah virus, sebuah penyakit, saudara. Apa yang kita lihat. Dan ketika firman Tuhan hadir dalam kehidupan kita, saudara, mari kita fokus kepada mau besok kayak kiamat, mau 1 tahun lagi kiamat, mau rekayasa seperti apapun yang dikatakan. Saudara, apakah kita telah berbuat mengubah kehidupan kita, bertobat, dan dengan segala kerendahan hati kita terus bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Di tengah-tengah saudara situasi yang kita tidak tahu di mana kapan kita terkena virus ini, kita tidak melihatnya. Saudara, siapapun kita bisa saja terkena virus ini. Dimanapun kita, bagaimanapun kita memprotek diri kita. Saudara, di tengah-tengah situasi inilah kita disadarkan tidak ada satu hal pun yang kita andalkan untuk menyelamatkan diri kita kecuali anugerah Tuhan. Berdasarkan anugerah inilah mari kita berbuat. Mari kita melakukan pelayanan kita. Mari kita berbuat sesuatu seperti Allah melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Seperti Kristus menunjukkan buktinya. Katakan kepada Yohanes, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu saksikan? Apa yang aku lakukan? Bukan, saudara, apa yang mereka kembangkan. Bukan apa yang mereka kritik sana dan kritik situ.
Tapi apa yang kamu lakukan? Apa yang Allah lakukan? Apa yang kita perbuat? Saudara, tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang paling penting yang kita harus sadari, yang harus kita pikirkan, apa yang kita perbuat untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk sesama kita. Membangun relasi untuk jemaat, untuk GKI Reformit Semarang. Apa yang kita lakukan? Pelayanan apa yang kita kembangkan di sana? Dan apa yang kita perjuangkan untuk apa? Pertumbuhan iman kita dan pengenalan kita kepada Kristus. Dan bagian ini saudara, kalau kita lihat dilanjutkan dalam seruan Yesus Kristus, di tengah-tengah banyak orang yang putus asa, yang frustrasi. Saudara, ketika Yesus berkata kepada orang-orang yang begitu lelah dengan banyak sekali aturan-aturan, tatanan-tatanan, undang-undang yang mungkin bagi mereka ini sangat membebani. Saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara, siapa orang-orang yang berbeban berat dalam konteks Injil Matius? Saudara, bukan orang-orang yang bekerja ataupun bukan budak yang dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Bukan. Tapi orang-orang pada zaman itu yang dibebani dengan apa? Hukum-hukum sangat banyak yang mereka sendiri berat untuk melakukannya. Dan mereka takut dengan apa? Pelanggaran-pelanggaran dan konsekuensi yang harus mereka hadapi dan terima karena apa? Pelanggaran itu. Hingga saudara, mereka akhirnya kadang tidak peduli kepada orang tua, tidak peduli kepada manusia, karena lebih takut pada hukum yang berlaku. Bahkan untuk diri mereka sendiri pun kadang mereka tidak mengasihani diri mereka sendiri. Karena apa? Lebih takut pada hukum Taurat itu yang sangat banyak. Saudara, kepada orang-orang yang berbeban inilah Yesus Kristus memanggil mereka dan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Marilah kepadaku. Karena apa? Aku memberikan kehidupan. Aku melepaskan engkau dari semua hukuman-hukuman itu, dari semua pelanggaran-pelanggaran itu. Apakah di situ berarti Yesus ingin meniadakan hukum Taurat? Bukan. Tapi Yesus ingin mengajak kepada mereka untuk melihat hukum-hukum itu diberikan untuk mendewasakan mereka, sehingga mereka berhikmat, sehingga bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam pengenalan mereka kepada Tuhan dan hidup bersama, memperjuangkan kehidupan itu. Membangun kehidupan lebih utama daripada sekedar mentaati ataupun takut pada aturan-aturan. Saudara, godaan kita pada saat ini ada pada kapan kita bisa beribadah lagi di gereja. Sementara agama-agama lain sudah melakukan ibadah mereka di tempat ibadah mereka. Kenapa GKI ataupun GKI Reformit lambat dan tidak segera melaksanakan ibadah itu di gereja? Apakah karena takut? Ataukah karena takut melanggar peraturan pemerintah dan takut dihukum, majelisnya ketakutan, pendetanya ketakutan? Saudara, ajakan Sinode GKI sangat tepat bagi kita. Ibadah membawa kita bukan hanya sekedar hadir di gedung gereja, tapi memelihara kehidupan. Ibadah memelihara kehidupan kekal dalam relasi kita kepada Tuhan.
ibadah juga membawa kita untuk memelihara kehidupan dengan sesama kita. Memberikan mereka kenyamanan, melepaskan mereka dari ancaman dan ketakutan virus COVID-19 ini. Saudara, ibadah membawa kita kepada rasa aman, nyaman dalam kehidupan kita. Kristus membawa rasa aman, nyaman, dan pelukan yang memberikan kedamaian, bukan beban. Sehingga saudara, tidak ada gunanya dan tidak membawa kita kepada perubahan kehidupan yang lebih baik ketika kita selalu ribut, menentang dan juga berdiskusi kenapa tidak segera melaksanakan ibadah di gedung gereja, kenapa begini, kenapa begitu. Kita mempersalahkan satu dengan yang lain, kita mempersalahkan pemerintah, kenapa begitu lambat. Kita salahkan pimpinan gereja, kenapa begitu lambat. Dan juga ketika di gereja A melakukan ibadah dan juga di sana terpapar virus COVID-19, lalu mempersalahkan kenapa pendetanya, pimpinan gerejanya tidak berhikmat. Saudara, kita sibuk dengan apa? Dengan perdebatan-perdebatan yang hanya membawa kita kepada amarah, tidak membawa kita kepada kehidupan. Pada saat saudara kita menyadari Kristus memanggil setiap orang datang kepadanya, memberikan kehidupan, kelegaan, kedamaian, ketenangan. Mari kita membangun kehidupan bersama-sama. Mari kita berkontribusi. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Mari kita berhenti saudara beropini dan mempersoalkan apapun yang terjadi pada saat ini. Sudah begitu banyak para analisa, begitu banyak perdebatan, begitu banyak pendapat-pendapat, begitu banyak webinar yang dilakukan. Saudara, mari kita memperbanyak perbuatan kita. Mari kita perbanyak apa yang kita lakukan, apa yang kita bagikan, apa yang kita bangun bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat, bersama dengan pemerintah. Bersama-sama kita menjalani masa pandemi COVID-19 ini yang bukan saja membawa kita lepas dari virus ini, tapi membawa kita kepada sebuah kehidupan baru, habit yang baru, dan juga kedewasaan di tengah-tengah kesusahan hidup yang kita jalani pada saat ini. Mari dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketaatan kita kepada Tuhan, kita awali perubahan itu dari diri kita. Lakukan yang terbaik, lakukan yang positif. Mari kita bangun kebersamaan di tengah keluarga. Berhenti untuk mengkritik anak kita, mengkritik pasangan kita. Mari kita bersama-sama menyadari ada hal yang harus kita ubah dan kita bangun. Mari kita bangun Jemaat GKI Reformit Semarang dengan apa? Aksi kita, perbuatan-perbuatan kita, pelayanan-pelayanan kita. Dan bersama-sama kita menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga virus itu tidak memecah belah kita, sehingga virus itu tidak mematikan kreativitas kita, sehingga virus itu semakin membawa kita pada sebuah semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang mengubahkan kami. Biarlah dengan segala kebodohan dan kerendahan hati kami mentaati firman itu. Dalam pandemi COVID-19 ini, kami sungguh mengalami banyak perubahan-perubahan, dan kami dapat mengubah diri kami di dalam penyertaan dan sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan, untuk kehidupan yang kami jalani, sehingga kami masih dapat beribadah walaupun masih online, dan juga kami dapat beraktivitas. Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan gereja kami, untuk tumbuhan aktivitas Jemaat GKIG Reformit Semarang. Kami berdoa Tuhan untuk proses perizinan beribadah tatap muka yang sedang kami usahakan, dan juga semua sarana prasarana dan protokol kesehatan yang akan kami lakukan. Biarlah Bapa, dalam perubahan-perubahan ini kami pun dengan bijak dan dengan senang hati dapat mengikuti setiap tatanan-tatanan yang diharuskan untuk kami jalani, dan kami dapat saling membantu satu dengan yang lain. Juga Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kesehatan dan berkat atas mereka. Tak lupa kami terus berdoa untuk saudara kami yang sakit. Tuhan juga berikan kesembuhan dan semangat bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam pengembangan studi mereka, dalam perubahan sistem pendidikan saat ini. Kau Tuhan yang memberikan mereka semangat dan hikmat, sehingga mereka juga dapat bertumbuh dalam tambahan pengetahuan dan hikmat yang mereka butuhkan bagi kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Kau tolong kami Tuhan, Kau jaga kami sehingga terhindar dari virus COVID-19 ini, dan kami dapat menata kehidupan berkeluarga kami di dalam kebersamaan dan juga di dalam kasih. Kami dapat saling membangun dan memberikan penghiburan dan kata-kata yang membangun daripada kritikan ataupun amarah. Tuhan, kami juga berdoa untuk aktivitas komisi-komisi badan pelayanan dan juga kantin eklesia di Jemaat GKIG Reformit. Kami bersama-sama dapat saling mendukung dalam ide-ide, perkataan-perkataan dan juga aktivitas yang membangun yang kami lakukan dalam kebersamaan untuk melakukan pelayanan-pelayanan kami. Tuhan, berikan kami kebersamaan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa negara kami dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk tim medis, rumah sakit dan pemerintah kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini dan juga untuk menangani pasien-pasien yang ada. Tolonglah Bapa, Engkau juga berikan mereka hikmat
sehingga perekonomian di negara kami pun dapat berjalan dengan baik, dan Engkau singkirkan Tuhan, dan Engkau yang menunjukkan keadilan-Mu di dalam upaya-upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan ataupun merusak keutuhan negara kami di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Persembahan dapat diberikan ke gereja melalui amplop persembahan, transfer lewat rekening gereja, atau QRIS GKI Greformit. Sebagai dasar persembahan kita, mari kita dengarkan Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau kali ini Tuhan memberikan kami kembali kesempatan untuk kami memberikan persembahan kami sebagai wujud syukur kami atas kasih dan penyertaan Tuhan itu. Mari Tuhan terima persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu ini. Biarlah kiranya kami memberikan persembahan ini dengan sepenuh hati kami. Dan biarlah kiranya persembahan ini boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan melalui gereja kami. Tuhan berkati Bapak Ibu majelis yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan ajari kami untuk kami tidak hanya memberikan uang dan harta kami, melainkan sepenuh hidup kami sebagai persembahan yang kudus, harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia.
Saudara, Tuhan memberikan berkat-Nya dan hikmat-Nya untuk kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membangun kehidupan dan terus mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.